Sobat M7 semuanya, sekarang akan kita mulai membuat perspektif dengan sistem SP stasiun point 1 titik lenyap. Sobat M7 semuanya, video ini akan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, denah yang menempel di atasnya BG. Yang kedua, denah yang memotong garis BG. Yang ketiga, denah yang menempel di bawahnya BG. Yang keempat, denah yang melayang di atasnya BG. Yang kelima, denah yang melayang di bawahnya BG. Yang keenam adalah membuat konstruksi balok berdasarkan lantai yang sudah selesai dibuat. Sobat M7 semuanya, mari kita mulai bahas satu persatu. Mari kita mulai membuatnya dengan membuat garis BG bidang gambar, kemudian membuat garis GH garis horizontal, kemudian garis GT garis tanah. Ini kita akan buat satu denah, kita akan buat denah yang menempel di atasnya. Nih, ini sudah saya bedakan warnanya. Langkah yang pertama adalah membuat sudutnya. Sudut ini besarnya 30-60 derajat. Itu berkaitan dengan kemampuan sudut pandang manusia agar bisa memandang sebuah benda tanpa distorsi. Langkah berikutnya adalah mencari titik TL. Dari SP itu ditarik turun garis lurus sampai menempel di GH, disebut dengan TL. Selanjutnya, kita kasih notasi ukuran untuk mempermudah di tiap-tiap sudutnya. Ini adalah bujur sangkar, ini persegi panjang. Selanjutnya kita mengerjakannya harus satu persatu dulu. Maksudnya kalau bujur sangkar ya bujur sangkar sampai selesai, kalau persegi panjang ya persegi panjang sampai selesai. Kita akan mulai. Langkah pertama adalah membuat garis lurus turun. Ini sudah saya bedakan. Yang garis merah ini adalah punyanya bujur sangkar, yang garis biru ini punyanya persegi panjang. Kita akan mulai dari membuat yang bujur sangkar terlebih dahulu. Ini adalah titik A aksen dan B aksen. Kenapa? Karena di atas A ini kan berada di garis BG. Otomatis dia kalau di tanah berada di garis GT. Jadi ini adalah A aksen dan B aksen. Selanjutnya A dan B ini ditarik ke TL. Ingat, menariknya ke TL, bukan ke SP lagi. Ini adalah ke TL. Sekarang kita akan mencari titik C dan D aksen. Caranya, masing-masing C dan D tarik ke SP. Jadi kalau denah itu nariknya ke SP, kalau di bawah nariknya ke TL. Saya ulangi lagi. Sekarang titik C dan D ditarik ke SP. Di situ ada perpotongan dengan garis BG. Dari perpotongan dengan BG itulah ditarik turun garis yang sejajar lurus. Ini turun lagi. Kemudian dibuat garis yang sejajar lurus. Nah, kemudian diwarnai sehingga kalau di atas bujur sangkar warnanya seperti itu, di bawah jadinya seperti itu. Sekarang kita akan mulai mengerjakan yang persegi panjang. Ini ditarik ke TL, kemudian perpotongannya ini turun. Selanjutnya ini buat garis sejajar. Titik ini adalah titik F aksen. Ini G, ini tarik ke SP seperti ini. Warna biru ini turun, ini turun, kemudian sejajar. Terus ini adalah G aksen, ini adalah H aksen, kemudian diwarnai. Sobat semuanya, seperti inilah model denah yang pertama. Ketika diperspektifkan jadinya seperti ini. Berikutnya adalah denah model yang kedua, yaitu denah yang berpotongan dengan garis BG bidang gambarnya. Perhatikan, ini adalah sudutnya masih sama antara 30-60 derajat agar tidak distorsi. Ini adalah titik SP, ke bawah menjadi TL. Saya sarankan untuk mengerjakannya, kerjakanlah yang mudah terlebih dahulu. Mana yang mudah? Yang mudah adalah kalau ada titik yang menempel di garis BG itu berarti mudah, karena kalau di bawah pasti itu juga langsung menjadi
aksennya seperti ini. Turun F, E. Nah, E dan F kan menempel di BG. Berarti E dan F pasti menempel di GT. F ini tarik ke TL. Kemudian G ini tarik ke titik SP. Perpotongannya ini diturunkan. Kemudian E ditarik ke TL. Yang H ini ditarik ke SP. Perpotongannya ini turun. Nah, ini dibuat garis sejajar. Kemudian ini adalah H aksen dan G aksen. Terus diwarna. Sekarang membuat yang bujur sangkar. Caranya ini harus diturunkan terlebih dahulu. Nah, ini dibuat garis. Harus ada kelebihannya. Kelebihannya terserah dulu. Nah, ini dilanjutkan sampai menyentuh garis BG. Jadi sebelum menyentuh garis BG belum bisa turun dia. Harus ke sini dulu. Diulangi ya. Ini diturunkan. Di manakah titik B? B ini ditarik ke SP, dipanjangkan sampai menyentuh BG, garis yang ini. Kemudian yang perpotongan B tadi diturunkan. Kemudian ini tarik ke TL. Nah, seperti ini. Kemudian ini garis. Inilah A dan B aksen. Kemudian C dan D ditarik ke SP, kemudian perpotongannya dengan BG ditarik lurus turun. Setelah bertemu dengan garis yang menuju ke TL, kita akan menghubungkan antara C aksen dan D aksen. Ini seperti ini. Nah, seperti inilah hasil denah yang memotong di garis BG. Sobat semuanya, kita akan membuat denah yang ketiga, yaitu denah yang menempel di bawahnya BG. Semuanya berada di bawahnya BG tapi masih menempel. Awal mengerjakannya sama, membuat sudutnya, kemudian membuat TL turun ke garis GH. Kemudian diberi notasi huruf di tiap sudutnya. Untuk mengerjakannya, pastikan bahwa cari yang mudah dulu. Ini ada mudah, H dan G menempel di BG. Otomatis di bawah pasti menempel di garis GT. Seperti ini. Prinsipnya, kalau ada benda di bawahnya BG, pasti nanti hasilnya di bawah pasti berada di bawahnya GT. Sedangkan yang mudah terlebih dahulu. Jadi ini mudah, yaitu cara mencarinya. Ini turun, ini turun. Kemudian ini dibuat notasi hurufnya, ini adalah H dan G aksen. Kemudian tarik ke TL, panjang, ini turun. Yang ini, yang E ditarik ke SP, kemudian H ini ditarik ke TL. Ini kemudian dihubungkan. Terus ini disambung sejajar. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah E dan F aksen. Setelah itu diwarna seperti ini. Kemudian kita akan mengerjakan yang bujur sangkar. Ini tarik turun dulu lurus, garis warna biru miliknya bujur sangkar. Kemudian ini tarik ke TL, panjang. Nah, ini baru turun. Setelah ini dipanjangkan, yang ini turunkan. Sekarang kita akan mencari B-nya. B-nya ini tarik ke SP, dipanjangkan sampai menyentuh BG. Jadi bukan G ini. Jadi ini turun, ini dipanjangkan sampai G. Kemudian ini turun. Nah, kemudian ini diturunkan. Kemudian ini tarik ke TL. Ini digaris ke sini. Ini digaris. Ini adalah titik A dan B aksen. Selanjutnya, yang titik C dan D, yang D dulu ditarik ke SP, kemudian dipanjangkan sampai ke BG, terus turun. Yang C ditarik ke SP sampai ke BG, kemudian turun. Ini dan ini kemudian disambung. Inilah titik D dan C aksen. Kemudian diwarna. Ya, seperti ini hasil dari denah yang di atas. Denah yang berikutnya adalah semua melayang di atasnya BG. Jadi tidak ada yang menempel. Sudutnya antara 30 sampai 60 derajat, ini adalah titik TL-nya.
Kita akan mengerjakannya. Sekarang tidak ada koordinat huruf yang menempel di BG, jadi kita kerjakan terserah milih yang mana terlebih dahulu. Kita kerjakan yang bujur sangkar aja dulu. Jadi diturunkan lurus, kemudian ditarik ke TL. Kita akan mencari yang A dan B dulu, berarti ditarik ke SP. Yang B nya belum ada, berarti harus digaris dulu. Jadi ini diturunkan, kemudian digaris. Selanjutnya yang D ditarik ke SP, kemudian diturunkan seperti ini. E juga ditarik ke SP, kemudian perpotongannya ini diturunkan. Ini ditarik ke sejajar. Ini adalah A dan B aksen, ini adalah C dan D aksen, kemudian diwarna. Karena kena efek perspektif, di sini bujur sangkar, di sini agak jadi melonjong seperti ini. Berikutnya garis ini diturunkan, kemudian ditarik ke TL. Kemudian ini diturunkan. Selanjutnya yang E ini ditarik ke SP yang warna biru ini, kemudian perpotongannya dengan BG ditarik turun. Dikasih huruf, ini adalah E dan F aksen. Selanjutnya yang G ini perpotongannya di sini, ini turun. Yang H ini perpotongan di sini, ini turun. Kemudian ini dibuat garis sejajar. Ini adalah H dan G aksen, kemudian berwarna. Jadi seperti ini. Yang terakhir adalah denah yang melayang di bawah. Kalau tadi kan melayang di atas, sekarang melayang di bawah. Ini memerlukan ruang yang lebih banyak lagi di bawahnya GT. Sama, sudutnya harus 30-60 derajat agar tidak distorsi. Selanjutnya yang kita kerjakan yang bujur sangkar terlebih dahulu. Jadi ini saya ulangi lagi, yang dikerjakan ini dulu. A ditarik turun, kemudian ditarik ke TL, dipanjangkan. A ini sampai sini, baru ini turun. Nyari itu sepasang-sepasang. Habis nyari A, harusnya nyari B. Jadi ini B diturunkan terlebih dahulu, kemudian tarik ke TL, dipanjangkan, baru B ditarik ke SP, dipanjangkan sampai menyentuh BG, dari BG baru turun, kemudian ini disambung seperti itu. Ini adalah A dan B aksen. Sekarang nyari C dan D. D nya ditarik ke SP sampai menyentuh ini, terus turun. Yang C ditarik ke SP, terus ini turun, kemudian ini disambung. Ini adalah C dan D aksen, kemudian diwarna. Selanjutnya mencari yang persegi panjang. Yang ini sudah ada garis turun, ini berarti ditarik ke TL, dipanjangkan. F sudah ada garis yang ke SP, tinggal ini turun seperti ini. Yang belum ada adalah E. E ditarik ke SP, kemudian ini turun seperti ini. Kemudian ini disambung seperti ini. Ini adalah F aksen, jadi F ini sampai sini, hasilnya adalah ini. Yang sini ditarik ke E, ini hasilnya. Sekarang nyari yang G. Titik G ditarik ke SP, kemudian perpotongannya dengan BG turun. Begitu juga dengan yang H, memotong di BG, kemudian turun, habis itu diberi lurus. Ini adalah G aksen, ini adalah H aksen, kemudian berwarna. Nah, jadinya seperti ini. Demikian tadi kelima macam denah. Sekarang kita akan lanjut membuat ketinggian sehingga menjadi balok. Sobat M7 semuanya, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Kalau yang tadi sudah membuat lantai dasarnya, sekarang kita akan membuat baloknya sehingga ini menjadi bangun 3 dimensi. Ini nanti akan saya buat satu contoh aja karena yang lain sama prinsipnya, cara mengerjakannya sama. Perhatikan ini lantai yang sudah ada. Ini sudah saya hilangkan semua garis bantunya agar lebih mudah. Ini adalah A, B, C, D yang bujur sangkar warna biru. Ini adalah hasilnya A, B, C, D. Yang warna kuning persegi panjang E, F, G, H. Ini adalah hasilnya E, F, G, H.
Langkah pertama untuk membuat ketinggiannya, perhatikan di sini ada dua perbedaan. Yang bujur sangkar ini adalah menempel di garis GT, sehingga untuk mencari ketinggiannya nanti lebih mudah karena dia langsung kita cari sesuai dengan ukurannya berapa. Sedangkan yang persegi panjang dia tidak menempel di GT, berarti nanti ukuran aslinya dicari dulu, baru ditarik ke TL, baru dari titik yang F atau E ini ditarik dari ukuran aslinya. Kita akan coba mulai mengerjakannya. Kita akan membuat balok dulu dari bidang yang ABCD. Caranya perhatikan. Ini dibuat ketinggiannya. Ketinggiannya misalnya 1 meter. Kemudian ini ditarik ke TL seperti ini. Kalau yang di atas adalah ini 1 meter, berarti yang di belakangnya sekian. Ini tinggal melanjutkan ke atas. Kemudian ini tarik sejajar, yang belakang juga. Yang persegi panjang karena titik F ketinggiannya tidak berada di GT, berarti nanti harus dicari dari garis tanah. Jadi dari sini ini. Saya ulangi, dari sini ditarik ukuran sebenarnya, misalnya 2 meter seperti itu. Yang sebelah sini juga ditarik ketinggiannya sama. Kemudian ditarik ke TL. Ini juga tarik ke TL. Terus ini ke atas, titik F. Berarti perhatikan ini mencari ukuran aslinya dulu, baru F ditarik ke atas. Yang F seperti ini, kemudian dibuat garis sejajar. Yang E tinggal tarik ke atas, begitu juga yang H. Tarik ke atas, kemudian sejajarkan. Kita akan tebali. Rusuk yang berada di depan dia garis hitam penuh. Rusuk yang di dalam berupa garis hitam putus-putus. Ini penebalan balok yang persegi panjang. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan warna. Perhatikan ini adalah atasnya, berarti ini. Yang ini biru, berarti ini. Yang depan kita warnai. Nah, hasil untuk membuat balok seperti ini. Bentuk denah-denah yang lain cara mengerjakannya sama. Jadi silahkan nanti Anda kerjakan untuk selanjutnya berdasarkan yang ini tadi. Sobat M7 semuanya, demikian materi pada video kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat, dan semoga barokah. Semoga Anda semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.